Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan sampaikan satu informasi yang menggembirakan. Ada dua pengikut saksi Yehova yang akhirnya bertekuk lutut di kaki Yesus. Ya, mereka akhirnya bisa paham Tritunggal setelah kami terlibat dalam satu diskusi atau boleh dikatakan perdebatan di sebuah channel TikTok yang bernama The Watcher. The Watcher ini adalah satu channel milik daripada seorang pengikut saksi Yehova, dan dia rajin membuat slide-slide yang intinya menentang Tritunggal, kemudian merendahkan ketuhanan Yesus, mendiskreditkan doktrin-doktrin Kristen. Setiap kali akun ini atau postingan dia muncul di layar saya pasti berkomentar, mengutip ayat-ayat, meluruskan, dan seterusnya. Hingga pada beberapa hari lalu, ya, ketika saya berkomentar, maka muncullah seorang dengan akun Light of Christ. Ya, kemudian hari berikutnya lagi muncul satu lagi dengan nama akun yang berbeda. Ya, nah, tetapi walaupun dimulai dengan rute startingnya beda, tetapi ending pada garis finish yang sama, takluk pada ayat yang satu ini. Karena itu saudara perlu tahu, bagi yang Kristen, ya, perlu tahu untuk bisa membangun iman, atau siapa tahu saudara suatu hari berinteraksi dengan pengikut saksi Yehova, saudara bisa membagikan ayat-ayat yang sama. Semoga mereka juga akhirnya paham tentang Tritunggal atau ketuhanan Yesus. Ya, begitu juga dengan komentar si pengikut yang kedua, ya, yang juga berdiskusi atau berdebat dengan saya, pada akhirnya paham tentang Tritunggal setelah saya bacakan ayat-ayat yang kurang lebih sama plus ilustrasi tentang matahari. Karena itu simak, saya akan tunjukkan screenshot dari khususnya orang pertama, ya, supaya tidak terlalu panjang. Saya hanya ambil screenshot komen-komen dari atau obrolan kami di wall dari channel itu antara saya dengan dia, sampai akhirnya dia mulai paham Tritunggal itu. Ya, saya hanya ambil yang Light of Christ, akun yang bernama Light of Christ. Nah, akhirnya kami membahas Tritunggal, dan saya pertama kasih dia ayat Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," seperti yang saudara bisa lihat di sini. Kemudian dia berkata bahwa satu bagaimana? Baca terus pasal selanjutnya. Yesus berdoa kepada Bapa agar kamu jadi satu dengan mereka, jamak. Berarti kalau kami satu dengan mereka, kami juga Allah dong. Nah, gitu kan. Nah, kemudian saya bacakan kepada dia, saya kasih dia 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu namanya apa? Nah, harusnya kalau yang ngerti kan, oh, Tritunggal gitu kan. Ternyata ada ayatnya gitu kan. Lalu dia berkomentar lagi, satu dalam apa? By the way, dalam Alkitab jika ada tanda kurung, karena di ayat itu ada tanda kurung, itu merupakan kata tambahan untuk mendukung sesuatu, sama dengan apa yang ada dalam The Lord's Prayer di Injil Matius. Ya. Kemudian saya bilang sama dia, makanya saya sebelumnya itu menyuruh dia untuk baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ada baca nggak? Saya bilang ke dia kan. Lalu dia bilang, ada kok saya baca, kok. Kamu mau bilang Allah, Roh yang melayang, dan Firman. Apakah itu membuktikan mereka satu? Ya. Kemudian saya kasih dia beberapa ayat yang lain. Misalnya di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah yang keluar dari Allah, cahaya, sinar yang keluar dari Allah, kayak sinar matahari yang keluar dari matahari. Kan tidak bisa dipisahkan dari matahari, tapi bisa dibedakan.
Ya, matahari itu sumber pusat tata surya, itu ibarat Allah Bapa. Lalu sinar yang keluar sampai ke bumi menerangi dunia, ya, itu ibarat Yesus terang dunia. Lalu panas matahari tidak dilihat tapi bisa dirasakan, itu ibarat Roh Kudus. Tak terlihat namun kita rasakan, berdiam di dalam diri orang percaya. 3 tapi 1, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Ibrani mengatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gitu kan. Kemudian Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah, saya bilang ke dia, gambar Allah kan bisa kita artikan foto Allah atau video Allah. Yesus itu adalah foto Allah, video Allah yang diposting di bumi. Waktu kita lihat video itu, lihat Allah. Waktu kita lihat foto itu, kita melihat Allah. Ya kan? Lalu saya kasih dia contoh. Kalau saya buat video diri saya, lalu saya posting di TikTok, video yang di TikTok itu saya atau bukan? Saya kan? Gitu kan? Jadi Yesus itu foto Allah, video Allah yang diposting di bumi, ibaratnya gitu. Sehingga waktu kita lihat Yesus, kita sudah melihat Bapa. Itulah yang dimaksud dengan aku dan Bapa adalah satu, keluar daripada Bapa. Ya, kemudian saya bilang bahwa Allah itu roh. Ya, tidak terbatas. Waktu firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus, dia tidak jadi bisu. Allah itu tidak jadi bisu. Ya, makanya di bumi Yesus bisa tetap berdoa kepada Bapa. Kan dia tidak terbatas. Waktu firman-Nya, kata-katanya jadi manusia, bukan berarti dia bisu. Dia tetap di sana, dan Yesus, firman yang diberi casing sosok manusia ini, bisa tetap berdoa kepada Allah Bapa. Ya, kemudian waktu Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta, bukan berarti Allah kemudian mati karena Rohnya udah dikasih semua ke dunia gitu ya. Dia tidak terbatas. Ketika Roh Kudus tercurah, dia tetap hidup di sana. Ya. Kemudian saya kasih lagi ayat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Kayak sinar matahari, keluar dan datang dari matahari. Maka kita tahu, oh ada matahari di sana. Begitu juga Roh Kudus, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, seperti panas matahari. Seiring dengan sinarnya datang ke bumi, di dalamnya ada panas matahari yang keluar dari matahari. Nah, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Itulah Tritunggal. Nah, kemudian dia masih ngotot lagi. Kemudian saya bacakan lagi. Saya bilang gini, makanya saya suruh kamu baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sampai 26. Di sana di 26 mengatakan, marilah kita menjadikan manusia. Ya kan, ada kata kita jamak di situ kan. Dan bagaimana menjelaskan itu? Kemudian mungkin dia pikir, dia renungkan, kemudian muncul berkomentar. Ya, berikut ini. Marilah kita, jamak. Ini kata dia ya, sudah sampai ke titik dapat pencerahan. Marilah kita, jamak. Kalau jamak berarti terpisah. Mereka memang satu, tapi dalam tujuan. Dalam tujuan menjadikan manusia dan membawa manusia kembali kepada mereka. Ya, kembali kepada mereka di sorga. Ya, Bapa Elohim, Sang Pencipta, Yesus Yahweh, kata dia, Yesus Yahweh, penebus, Roh Kudus, penolong. Gitu kan. Kemudian saya bilang ke dia, nah, udah hampir pintar kamu nak, gitu kan. Tapi ingat, Tritunggal bukan triteisme, bukan tiga Allah yang berbeda seperti dewa-dewa pagan yang saling berkelahi, saling mengkhianati, dan lain-lain. Yesus tidak lebih kecil daripada Bapa. Begitu juga Roh Kudus. Mereka hanya berbeda di dalam fungsi, kayak matahari, sinar matahari
dan panas matahari, 3 tapi 1, bisa dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Ya, mereka sehakikat Allah adanya, matahari adanya. Ibarat matahari, sinar matahari, panas matahari. Tetap di belakangnya ada matahari. Matahari, sinar matahari, panas matahari. Ya, Allah, ya, Allah Anak, Yesus Allah, lalu Allah Roh Kudus. Ya, 3 tapi 1. Ya, akhirnya menghilang senyap. Mudah-mudahan dia dapat pencerahan kembali ke jalan Yesus. Ya, hilang bak di telan bumi, bertekuk lutut di kaki firman Tuhan. Orang yang kedua juga sama. Ketika saya kasih dia ilustrasi matahari, langsung paham dan hilang, tak berbekas. Semoga ini menginspirasi saudara juga. God bless you.